Jalan-jalan ke kota Malang tapi belum pesan nih kalau nggak nyobain rawon guling. Ini lazis loh foodies. Warung yang jadi salah satu ikon rawon di kota Malang ini menjual rawon lutut sapi alias rawon dengkul sapi yang super duper legend. Yuk langsung kita sikat yuk bareng sama Rizal Akbar. Foodies, aku dapat informasi kalau Ibu Sri ini adalah pemilik sekaligus orang satu-satunya yang meracik resep yang ada di rawon guling ini. Betul Ibu? Betul ya. Masya Allah, Ibu ini udah ada kapan sih Bu rawon ini Bu? Ya dari nenek dulu. Dari yang nenek di Probolinggo, dulu. ya. Iya. Ini kan cabang. Betul. Mulai tahun 83. Foodies, dari tahun 83. Foodies sudah lahir belum? Aku aja belum lahir Foodies. Wadidaw, warungnya udah hampir setengah abad foodies, legend Bing ya. Semua resepnya pun juga diwariskan secara turun-temurun loh. Bahkan yang boleh masuk dapur nih alias ngeracik kuah rawon itu cuman Ibu Sri dan anaknya aja foodies. Katanya biar rasanya tuh tetap terjaga dan otentik. Sama persis dari dulu hingga sekarang. Keren. By the way foodies, sesuai namanya rawon nguling ini diambil dari daerah Nguling di Pasuruan. Tapi cabang utama rawon ini tepatnya nih ada di desa Wiringan, Probolinggo. Makin penasaran ya dengan kelezatan rawon yang gak pernah sepi ini foodies. Apalagi yang mampir ke warung ini banyak toko besar dan artis-artis ibu kota. Yuk langsung kita siapin aja yuk. Sekalian intip dikit nih bentukan dengkul sapinya kayak gimana sih? Wanginya foodies. Menggoda banget. Makin penasaran. Foodies, ini dia kuah rawon yang udah diracik sama Ibu Sri dan keluarga. Takaran rempah-rempahnya itu emang banget menentukan rasa. Bahan utamanya tentu pakai buah keluak nih foodies yang bakal memberikan rasa dan warna khas dari rawon. Biar sedap, ditambahin bawang-bawangan, kemiri, merica, dan kunyit juga. Ini ada rawon dengkul, tutup dengkul ya. Tuh. Nah ini. Wow. Ini foodies. rawon kikil gitu. Rawon kikil, Iya, aku mau tutup ini. dengkul boleh. Ini adalah rawon daging yang pernah. Yes, di sini kita bisa milih nih foodies, mau rawon daging, rawon buntut, atau rawon dengkul sapi yang paling best seller di sini. Uniknya nggak ada pilihan mix ya, jadi kalau mau nyobain semuanya harus pesan sendiri-sendiri. Jadi ya kita pesan semuanya aja ya Zal. Ini potong-potongnya juga kayaknya pakai tenaga foodies saking empuknya. Wih. Foodies, ini dia nih dengkul sapi yang paling dicari-cari satu Malang itu loh. Wajar aja foodies, soalnya dengkul sapi di warung ini tuh jumlahnya terbatas karena dapatnya juga susah banget. Setiap harinya cuma ada sekitar 40 dengkul, berarti cuma ada sekitar 40 porsi dong ya. Jadi jangan heran nih kalau pas warung buka pelanggannya udah pada nyerbu tuh foodies. Foodies, yang pertama foodies lihat apa coba? Satu, dia masih panas. Lalu yang kedua ini dagingnya, oh my god. Lanjut, saatnya kita tuangin kuahnya foodies. Nah, nuangin kuahnya ini juga nggak sembarangan loh. Ada takarannya masing-masing. Karena meski ada 3 panci berisi kuah rawon, tapi ternyata ada 1 panci berisi kuah nih foodies yang disebut sebagai kuah penyedap utama. Karena jadi yang paling lama dimasak dengan rempah-rempah. Jadi rasanya lebih medok gitu foodies. Menarik ya? Rawon dengkul dan dagingnya udah jadi, sekarang kita bikin rawon buntutnya. Yuk! Tuh lihat, ini sebagian ditambah lagi dengan kuah utamanya juga foodies. Waduh, ini ada rawon buntut, ada rawon daging, ada rawon dengkul. Ini tiga-tiganya langsung disajiin dengan nasi panas. 3 rawon khas rawon guling udah siap tentunya beserta pelengkapnya foodies, tauge pendek dan cabe. Selain itu teman-temannya juga ikut dong, ada gorengan sama sayuran khas Malang. Nah penasaran? Yuk langsung aja kita sikat bareng-bareng. Oke, nih lihat foodies. Ini kuah rawonnya, ini literally daging semua. Tuh. Rawon pertama yang aku lihat dengan daging sebesar dan sebanyak ini. Porsi rawonnya emang gede foodies, isian dagingnya juga banyak banget. Plus potongan dagingnya ini gede-gede abis, mantap. Rasa kuah rawonnya super duper nikmat. Rasa rempah-rempahnya tuh berasa banget di setiap seruputan. Ini baru dinamakan rawon sempurna. Kuahnya juara, dagingnya juara,
Udah gitu, porsinya juga juara foodies. Lanjut kita cobain buntutnya ya foodies. Kan potongan buntutnya emang no play-play, gede-gede banget. Kita takis lah. Foodies, lihat ini apa foodies? Ini adalah buntut di rawon nguling ini foodies. Aku pengen coba makan dengan sensasi yang berbeda foodies. Jadi kita langsung tuangin togenya di sini. Kemudian kita kasih sambalnya di sini foodies. Wow, look at me. Selembut itu, segurih itu, seempuk itu, seseger itu, karena ini dagingnya seger banget foodies. Foodies, rasa rawon buntut ini jadi ekstra gurih karena jadi nyatu dengan sumsum tulang yang lazis. Nah sekarang kita cobain yang paling best sellernya. Ini dia, rawon dengkul. Aku pengen lanjutin ke foodies. Dengkulnya foodies, tuh lihat. Dia lemaknya, ototnya, kikilnya, dagingnya ada di sini semua foodies. Foodies, di antara semua varian rawon, proses masak dengkul adalah yang paling lama. Katanya nih bisa lebih dari 2 jam loh. Semua demi menghasilkan dengkul yang empuk kayak begini. Tiba-tiba mood aku jadi berubah. Happy banget karena makan ini enak banget. Sensasi makan dengkul emang luar biasa ya foodies. Lemak di dengkul tuh kayak sedikit berbeda dari lemak sapi lain. Ini tuh lebih lembut tapi kayak masih kenyal-kenyal gitu di mulut. Gurihnya juga nikmat banget loh. Ini lazis. Mau ya. Nah terakhir kita cobain saladnya orang Malang nih foodies, namanya terancam. Foodies, Terancam sama kita tuh siapa kalau tuh? makan harus Terancam sempurna kenyang sih gizinya, iya ya. Dan ini adalah sebagai salad. Ini adalah terancam. Terancam habis oleh saya foodies. Terancam dibuat pakai parutan kelapa yang dikukus dengan gula Jawa foodies. Bahan-bahan terancam tuh seperti ketimun, kacang panjang, toge, dan kemangi semuanya disajikan mentah. Nah tambahannya ada ikan asin yang lazis punya. Foodies nih kalau dilihat-lihat ya, terancam ini mirip-mirip kayak urap lah ya tampilannya, setuju? Pas aku nyobain ini tiba-tiba pikiran aku langsung ke kampung. Makan ini cuma pakai nasi panas doang, itu juara foodies. Apalagi tambah dengan ikan asin ini. Semakin sempurna aku makan di sini foodies. Foodies, bener-bener ya semua menu di warung rawon Nguling Malang Jawa Timur ini ratingnya bintang 5. Dijamin lazis. Porsinya juga gede-gede. Jadi seporsi bisa sambil dimakan berdua nih ya. Nah foodies yang penasaran cobain, yuk mampirnya di jam 7 pagi ya sampai jam 3 sore aja. Tapi kalau mau cobain rawon dengkulnya, ya makan receh sarani, datangnya jangan kesiangan. Nanti kamu kehabisan lagi. Dan semakin sempurna lagi foodies, karena aku sudah sah jadi artis. Lihat, orang-orang yang di belakang sini mereka foto-foto bersama dengan Ibu Sri karena sudah sah jadi artis. Ini tempat makan makanan artis. Kira-kira Rizal Akbar udah sah jadi artis belum foodies? Udah dong foodies, kan udah makan di sini. Ya udah kalau kayak gitu, terus ikutin kita ya foodies di Makan Receh. Menu receh tapi rasanya nggak recehan. Foodies, kalian tim langsung sarapan atau olahraga dulu baru sarapan? Kalau Reza Aditya sih katanya tim olahraga dulu nih foodies. Cakep. Tapi apa iya bisa tahan godaan kalau ngeliat tukang jajanan yang dikerubunin banyak pembeli kayak begini? Gak yakin ya foodies? Waduh, dagang apaan tuh rame banget? Foodies, gimana kita samperin aja yuk? Olahraganya habis makan aja, ayo. Tuh kan, kalau lihat yang rame-rame kayak begini mah siapa juga yang gak penasaran ya? Rame banget nih. Oh, bubur ayam, Foodies. Waduh, rame banget. Pak, mau ya bubur ayam ya? Foodies udah tahu belum nih?
Ini tuh bubur ayam istimewa yang terkenal banget di daerah Simpruk, Jakarta Selatan. Namanya bubur ayam istimewa Pak Bakir. Pelanggannya bukan cuma warga Simpruk dan sekitarnya loh foodies. Setiap harinya Pak Bakir selalu dapat pesanan ratusan porsi untuk dikirim ke perkantoran. Jadi makin kepo ya, apa sih yang bikin bubur ayamnya jadi istimewa? Nah, Pak, tapi saya mau bikin sendiri boleh? Oh, boleh. Waduh. Maaf permisi ya, maaf ya. Ini pada ngantri nih. Maaf. Ini mangkoknya. Ini mangkok. Waduh, panas banget nih foodies. Yes, buburnya emang wajib selalu dalam kondisi panas foodies. Karena di tahap awal ada kuning telur mentah yang harus ditutup dengan buburnya biar kuning telurnya itu perlahan berubah jadi setengah matang. Oke, next kita kasih minyak wijen, lada bumbu, kecap manis dan juga kecap asin. Segini cukup. Wah, ini yang buat beda nih. Ini apa nih, Pak? Oh, itu kremesnya gantinya kerupuk. Kita nggak pakai kerupuk. Oh, jadi nggak pakai kerupuk? Oh, enggak. Pakainya ini. Nah, itu tuh foodies yang bikin istimewa. Selain ada kuning telur mentahnya, ada juga soun goreng. Ayo, ada juga nggak di daerah kamu? Sebagai penambah rasa dan aroma, jangan pernah kelupaan nih sama taburan bawang goreng, seledri, dan tongcai. Udah jadi nih ya? Gini dong ya Pak ya? Wah, foodies, udah jadi nih bubur gua nih. Ayo kita makan. Foodies, ayo kita makan. Ini bubur ayam nih beda banget nih. Biasanya pakai kerupuk kan atasnya, tapi ini pakai mie. Bihun goreng. Apalah itu namanya ya. Kita cobain aja langsung. Nah, kalau gua nih termasuk geng yang buburnya tuh diaduk. Nah, coba makan ya, foodies. Bismillahirrahmanirrahim. Emang jadinya beda sih. Gurih, asinnya juga nggak terlalu asin, enak. Basically, bubur istimewanya Pak Bakir ini tuh tipe bubur Chinese gitu foodies, tahu kan? Ini tuh terlihat dari penggunaan kecap asin dan tongcai sebagai perasa tambahannya, bukan pakai kuah atau bumbu kari. Tekstur buburnya ini lembut ya. Dia nggak terlalu cair juga, nggak terlalu kental, jadi pas banget. Tanpa pakai kecap kuning aja nih foodies, buburnya tuh kayak udah ada rasa gurih dan sedikit ladanya kok. Ini no hambar-hambar klap lah pokoknya. Yang bikin beda lagi, biasanya kan kerupuk, kita kalau makan bubur campur kerupuknya diaduk itu ada rasa kerupuknya kan. Nah ini enggak, beda. Adanya soun goreng ini juga kasih cita rasa dan tekstur baru ke dalam buburnya. Emang sih nggak sekerancing kerupuk ya foodies, tapi ternyata cocok-cocok aja tuh si soun goreng ini ketemu sama bubur. Toppingnya juga ada cakwe, ada ayam. Ayamnya nggak disuir tapi dipotong dadu. Ayamnya juga enak. Biasanya kan kalau di bubur ayam suirnya tuh agak rasanya nggak ada rasa gitu ya, tawar gitu. Tapi ini ayamnya ada bumbunya, jadi ayamnya juga enak gitu. Bener nih foodies, kalau judulnya bubur ayam, soalnya ayamnya itu emang real ada. Dipotong dadu tebel-tebel dan dikasihnya juga lumayan banyak loh, asik. Nah satu lagi yang bikin beda foodies, topping ayamnya ini nggak digoreng, melainkan direbus dengan bumbu rempah. Jadi pas dimakan tuh barengan sama buburnya, teksturnya empuk dan gurihnya si ayam tuh kayak bisa kawin banget sama buburnya. It's so yummy! Mau tambah istimewa lagi foodies? Wajib banget nih cobain pakai kuning telur mentahnya ya. Buburnya nggak akan berubah jadi bau amis kok, tenang. Adanya kuning telur justru nambahin rasa gurih dan creamy ke buburnya. Foodies, kalian tipe yang kalau makan lauknya harus rame ya? Tenang-tenang, nih tinggal tambahin aja sate-sateannya ya. Ini ampla. Foodies ini enak banget. Pantesan rame. Amplanya enak, nggak keras. Dia kayak dimasaknya lama ya. Jadi empuk banget. Tapi masih ada kenyal-kenyalnya ampla. Rasanya agak manis, masih ada gurihnya. Pakai bubur, makin mantap.
sate ampelannya ini dimasak dengan bumbu semur gitu foodies. Butuh waktu lebih dari 30 menit untuk dapat tekstur empuk seperti ini. Bumbunya juga ngeresep sempurna loh ke ampelannya. Jarang-jarang nih ada sate ampela yang kayak begini nih. Soalnya kebanyakan kan ampelannya kering dan agak-agak alot gitu ya. Kuah semurnya nggak bisa dianggap enteng nih foodies. Soalnya ternyata banyak banget loh yang suka sama kuah semurnya. Gak jarang nih ya pelanggan setianya Pak Bakir selalu minta ekstra kuah semur. Entah diguyur langsung ke buburnya kek atau dipisah gitu biar bisa diseruput. Wih nikmat banget kayaknya ya. Lazis. Dan bubur ini toppingnya nggak pelit. Harganya mulai dari 15.000. Kalau pakai telur beda lagi. Kalau tambah topping-topping ini beda lagi. Sungguh membanggakan ya foodies ini harganya padahal toppingnya sebanyak ini loh. Wah ini Pak Bakir konsepnya sedekah ya jangan-jangan ya. Canda Pak. Jualan gak sampai 2 jam kayak begini, Pak Bakir bisa menjual lebih dari 200 porsi foodies. Way away. Kehabisan. Ini jualan dari jam 5:30 pagi, jam 7 udah habis. Oke foodies, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, gawat ada kebakaran. Yang kebakaran bukan rumah ya dan bukan gedung juga loh. Tapi lidah foodies yang bakal membara karena pedesnya kuah sop janda. Wow, tuh foodies tampilannya horor banget ya. Karena disiram pakai kuah rawit seabrek-abrek. Ini sih wajib disamperin langsung lah. Ngomong-ngomong, Richard mana nih ya? Aduh, yang dicariin kok malah santuy ini foodies bareng sama warlock alias warga lokal. Wah foodies, ngeliatin yang lagi mancing siang-siang gini emang bikin ngiler ya. Seru banget hidupnya kayaknya. Tapi penasaran sih lagi pada mancing apa. Samperin aja yuk. Bang, nggak lapar siang-siang gini. Mending makan dibanding mancing mah. Sore enak, panas. Sekarang nggak mau. Mau mancing aja. Oh. Ya udah deh, abangnya nggak mau makan. Aku makan sendiri aja deh, foodies. Waduh, mau ditraktir makan enak malah nggak mau tuh si abang. Nah foodies, sop janda Maidah ini udah terkenal di daerah Cipondo foodies. Katanya sih recommended banget buat dicobain. Apa boleh se-recommended itu nggak bahaya tah? Biasanya yang namanya janda-janda gitu menarik kan. Tapi janda yang jualnya kok laki-laki ya. Ini lagi bikin apa nih mas? Kebetulan di sini ada sate marangi campur lemak sama sate kambing khas Betawi. Nah, di sini juga terkenal sama sate marangi dan sate kambing khas Betawinya foodies. Keduanya punya perbedaan ya. Kalau sate marangi pakai daging sapi dan dagingnya ini juga udah dimarinasi duluan sebelum dibakar. Kalau kata mas-masnya sih namanya itu dibacem. Nah foodies, kalau sate kambing ini udah jelas ya pakai daging kambing. Tapi teknik masaknya ini berbeza dari sate kambing lainnya. Biasanya kan sate kambing langsung dibakar tanpa dibumbuin dulu. Nah kalau yang ini kudu dibumbuin bahkan sampai 2 kali. Bumbunya juga bumbu rahasia nih, jadi pantang banget lah buat di spill. Nah selain bumbu rahasianya yang bikin penasaran, sambal marangi di sini juga beda banget sama sate marangi yang ada di Puncak foodies. Biasanya kalau di sana kan disajiin pakai sambal oncom. Nah kalau yang ini pakai sambal tomat dan ini tuh seger banget loh. Soalnya tomat yang dipakai 2 macam foodies, tomat merah dan tomat hijau. Nah ini dia nih yang paling banyak dicari, sop janda alias sop Jawa Sunda. Ada yang ekstra pedas nggak? Ada. Ekstra pedas kita tantang hari ini, ekstra pedas mas. Waduh, sop janda yang pedas biasa aja udah ngeri-ngeri sedap. Sekarang malah pesen yang ekstra pedas dan porsi jumbo lagi foodies. Di sini disediakan 3 jenis kuah ya. Ada yang nggak pedas, ada yang pedas biasa dan ekstra pedas. Kalau foodies mau icip tinggal disesuaikan aja sama kemampuan kalian. Yang pasti jangan nekat ya. Cukup Richard aja nih yang boleh nekat. Lihat foodies, cabenya 1 porsi banyak banget foodies. Harumnya udah menggelegar nih. Akhirnya udah tersaji 3 menu andalannya. Yes nih foodies, ada sop janda jumbo ekstra pedas, sate marangi, dan sate kambing khas Betawi. Cus, langsung kita eksekusi bareng yuk. Meleleh foodies, enak banget.
Asam, segar, manis. Serius enak. Tekstur daging sapinya tuh empuk dan bumbunya juga udah menyerap banget. Cita rasanya emang lebih manis gitu Foodies. Lemaknya juga meleleh loh di lidah ketika bercampur sama bawang gorengnya. Widih, gurih campur manis dan segar dari sambelnya. Ini kayak rasa banget, combo mantep lah. Wih, pengunjung datang makin rame nih Foodies. Sekarang kita cobain sate kambing khas Betawinya nih. Lihat. Dagingnya dulu nih atas. Sate kambing tapi lembut banget. Memang kalau kambing tuh lemaknya lebih gurih. Ngeleleh juga. Ngeleleh sih lebih ngeleleh yang sapi ya Foodies. Tapi gurihnya nggak main-main. Namanya sate kambing, tapi dagingnya empuk banget. Fix ya, ini mah yang ngolah jago Foodies. Bisa jadi nih dari pilihan dagingnya yang memang punya kualitas baik, atau ada trik rahasia supaya dagingnya tuh empuk pakai banget. Tapi berhubung rahasia dapur, jadi kita nggak bisa kupas lebih dalam rahasia dapurnya ya. Dan yang paling penting nih, nggak ada bau kambing sama sekali. Oke, sekarang kita geser yuk ke sop jandanya. Ini tuh sop iga gitu Foodies dengan kuah kaldu plus racikan cabai rawit. Ini pedas sih Foodies, ini kan ekstra pedas ya. Tapi biasanya kalau kalian makan yang pedas banget, nggak enak gitu rasanya hilang, tapi ini nggak. Dia pedas tapi rasa-rasa lainnya tuh masih kerasa, rasa mericanya kerasa. Soal kuahnya nggak perlu ditanya lagi deh, udah jelas rawitnya segambreng, jadi pasti rasanya menggelegar. Cuma nih tipe pedesnya ini tuh pedes asik gitu Foodies, biar pedes kita masih bisa ngerasain bumbu dan kaldunya. Wih, mantul. Empuk banget. Iga loh Foodies, biasa iga tuh rada keras. Gampang banget keangkatnya. Kok makin lama makin pedas ya kuahnya ya, tapi enak banget. Untuk kalian yang pecinta pedas, wajib harus coba. Daging iganya empuk pakai banget, nggak perlu pakai tenaga lah Foodies, apalagi tenaga dalam buat motong. Nah selain daging, kita juga bisa icip-icip lemaknya nih. Gak main-main. Kenyal-kenyal, creamy gitu. Lemaknya kenyal tapi nggak alot, begitu masuk mulut kalem banget gitu, bisa dikunyah dengan santai. Gimana? Udah pada ngiler belum? Just langsung aja ya guys meluncur ke sini Foodies. Bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Ajak aja semua keluarga ke sini biar bisa pada ngerasain sensasi pedasnya sop janda yang ternyata emang benar-benar recommended itu. Makan receh, menunya receh tapi rasanya gak recehan. Foodies, jajanan yang satu ini pas banget buat ganjel lapar. Emang sih ya, somai itu selalu aja ngangenin. Apalagi kalau somainya udah terkenal endul dan selalu diserbu sama para pelanggan. Vibes-nya bikin perut otomatis kepengen juga, Foodies, lihat nih ya, di sebelah kanan saya lagi pada ngambil somai. Wah, kayaknya ini enak banget. Langganan ya, Pak? Udah biasa. Udah biasa langganan ya, tuh. Kalau saya ambil sendiri boleh ya, Pak? Boleh ya. Gak apa-apa dan self-service aja, biar sekalian bisa ambil yang banyak ya. Tapi jangan lupa bayar. Anyway, somai Satpol ini tuh lumayan famous banget loh di Bekasi. Meskipun cuma jualan pinggir jalan kayak begini, jangan salah, rasa mah bisa banget diadu. Ini endul pakai banget. Terus kita ambil yang lengkap ya Foodies ya. Ini ada telur. Terus ini ada tahu isi. Ini isinya apa, Pak? Sama juga. Sama, somai isinya. Oh, oke, somai. Buat yang demen makan sayur, pare ini tuh emang isian wajib ya kalau makan somai. Selain endels, manfaatnya juga banyak banget buat kesehatan tubuh kita. Seperti menurunkan gula darah dan menurunkan kadar kolesterol. Mantap nggak tuh? Oh, ini ada tahu yang kering tuh. Tahu yang warna coklat ya. Terus ini somainya. Oke. Ini pakai ikannya ikan apa? Kalau boleh tahu, Pak? Ikannya ikan apa? Ikan tuna ya. Tuh, wanginya tuh udah enak banget ya kan. Yaudah kita ambil yang banyak. Kentang juga.
Jualan dari tahun berapa, Pak? Wah, agak Jualan dari tahun beza ya berapa? foodies. Biasanya somai pakai ikan Udah tenggiri. lama, dari tahun Ikan berapa tuh? tuna dipakai bukan tanpa alasan. Selain enak, ikan tuna ini juga kaya akan protein. foodies ya. Siapa bilang ya foodies, jajan pinggir jalan gak ada gizinya? Bahan ikan tunanya ini juga nggak cuma buat rasa-rasa doang loh. Somai ini terbuat dari 80% ikan tuna dan 20%-nya tepung. Jadi dipastikan ikannya mah berasa benar. Nah, kalau udah semua, just langsung masukin bumbunya deh. Dikasih bumbu kacang yang banyak tuh. Iya, boleh. Boleh ya. Bahan bumbunya sih mirip-mirip kayak bumbu somai biasa foodies, yakni kacang dan gula merah. Tapi lihat deh teksturnya, wih super kental ya. Meskipun gula merahnya banyak, kalau kamu tim pedas nih bisa pakai banget kok, tambahin sambal yang banyak ya. Dikasih saus, oke. Dikasih jeruk biar tambah segar. Tapi tunggu dulu dong Dan, kayaknya kalau nggak ada minum kamu bakalan seret ya nggak sih foodies? Mending kamu cari dulu deh tuh yang segar-segar biar lebih nampol nanti kita makannya, yuk! Coba lihat kiri kanan deh tuh, kayaknya ada tulisan Ini basic somanya KPK oke ya juga foodies, nih, kayaknya fullnya menarik ya. nih buat dicobain, KPK, just kepoin kedai yuk! pinggir kali. Ini saya baca KPK ya? Iya. KPK buat korupsi? Bukan, Mas. Bukan, apa itu? KPK apa? Kopi pinggir kali. Kedai kopi pinggir kali. Iya. Wah, pas nih jadi bestinya somai. Menunya apa aja sih? Ini kita banyak pilihan menunya. Banyak. Oh, ini KPK. Tuh, KPK Ice Coffee. Iya. Iya. Yaudah, saya pesan yang itu ya berarti ya. KPK sama apa nih? Ini banyak banget menunya, Budis. Ini boleh deh roti bakar coklat kacang. By the way, kuliner di sekitaran Satpol PP Kota Bekasi ini kebanyakan kuliner sore hingga malam foodies. Kalau kamu mau jalan-jalan ke sini, capcus ajak keluarga sembari isi bahan bakar perut kita. Dijamin mantep deh. Kita cobain langsung somainya. Ini dia. Bismillah. Tekstur somainya lembut banget. Kemudian rasa ikan tunanya juga berasa banget. Ini kayaknya 80% ikan tuna nih. Perpaduan ikan tuna yang memiliki rasa gurih dan sedikit berlemak dipadukan dengan bumbu kacang yang kental, benar-benar menggugah selera. Pantesan banyak disukai para pelanggan karena daging ikan tunanya itu benar-benar berasa banget foodies. No kaleng-kaleng pokoknya. Ini lazis. Tahunya ada 2 macam. Kalau yang suka tahu putih yang isiannya somainya, sama ada tahunya yang kuning kecoklatan begini. Jadi tinggal pilih sesuai selera aja ya. Duh, ngeliatin dia dimakan jadi kepengen nyemil somai ya. Apalagi kalau harganya nih juga murmer bin receh abis. Pas banget lah ya di kantong warga plus 62 kayak kita-kita. Modal 15.000 aja udah banyak loh foodies. Mantap tenan lah ini. Bestinya tadi aku udah pesen ini kopi ya, namanya di kedai KPK tadi ya kan, kedai pinggir kali. Warga Bekasi mah pasti udah tahu ya kan. Kita cobain, ini tuh yang seger-seger, pas banget pasangan sama somainya ya kan. Ini mah kopi ada sedikit pahit-pahitnya, cuman manisnya juga ada, terus ditambah batu es juga. Oh, ditambah es batu, seger banget. Oke deh, kalau kamu mau cobain juga boleh capcus langsung aja kemari ya. Tapi ingat, jangan datang pagi-pagi karena bukanya mulai dari jam 4 sore hingga jam 10 malam. Serbu foodies dan selamat menikmati. Pak, ini kali apa namanya, Pak? Kampung Kandang. Tuh, kali Kampung Kandang. Langsung aja ya, aku mau habisin dulu semuanya. Ingat, makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Lanjut lagi.